perkenalkan kami ini dari channel official OSIS Gelora. Kami akan membawakan sebuah konten nih, gengs. Kontennya itu baca Pak? Berbagi cerita. Nah, jadi sebelum itu kita mendingan perkenalan dulu, Pak. Perkenalan. Oke, boleh. Pak, silakan. Oke, saya Saiful, biasa dipanggil Cipul. Lanjut. Saya Satria Nur Fajransyah, sering dipanggil Saif. Ya. Oke, biar nggak panjang-panjang, kita Kita panggil aja narasumber kita. Silakan datang narasumber kita. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini nih teman-teman. Hai. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat banget. Oh, perjalanan jauh nih. Telat tinggi nih kita. Jauh banget, Harusnya pas shoot itu narasumber udah ada. Iya, ini perjalanan jauh kita. Iya. Macet lagi. Maklum Pak di simpangan. Simpangan loh. Simpangan mana? Cemara. Iya. Dekat rumah Pak Jacep. Oh iya. Oke, ini Kak Saeb, narasumber kita. Mungkin kita bisa. Jadi ini tuh narasumber kita itu namanya Kak, silahkan diperkenalkan dari. Kita sebutin dulu aja. Oh iya, sebutin dulu. dulu. Silakan, Pak. Namanya ini Kak Duyan. Iya, betul. Kak Duyan, dia angkatan 2016 ya? Ya, masuk awal 2016. 2016, lulus 2018. 18. Dia waktu dulu 2016 anaknya aktif. Makanya di sini kita punya program baca berbagi cerita biar jadi motivasi, Kak. Iya. Jadi kita Kakak gitu kan, biar jadi motivasi buat temen-temen nih SMP Gelora. Ya kan, bagaimana sih jadi aktivis gitu kan, dari mulai rintis Kakak dari kelas 7, terus mungkin ada suka dukanya ya. Ada suka dukanya. Dan terakhir pasti ada. Dan terakhir pasti ada namanya motivasi nih buat temen-temen. Kayak gitu ya. Itu sekitar kurikulum Kandian. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Selesai dong. Saya udah tahu kayaknya. Buat aja kayaknya. Udah, Kak, langsung perkenalan aja nih. Oke, kenalan lu, Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Duyan Kudisin dari SMK Nasional Depok. Iya. Sekarang kelas 12 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan Dasar. Untuk dulu saya di SMP Gelora menjabat sebagai ketua OSIS SMP Gelora. Alhamdulillah dipercaya sama Pak Ipul. Dipercaya. Terus kegiatan yang terkesan di SMP Gelora ketika saya dipilih jadi wakil. Jadi tuh gini Pak ceritanya. Ketika saya jadi ketua OSIS, teman saya jadi ketua dan wakil. Nah, wakilnya itu pindah sekolah. Akhirnya saya diamanatin buat jadi wakilnya. Akhirnya saya kerjasama. Nggak lama saya kelas 3. Itu saya alhamdulillah tuh dipercaya sama kakak-kakak senior saya yang dulu sama guru-guru sama adik-adik saya untuk naik jadi ketua OSIS pada saat saya kelas 9. Alhamdulillah dipercaya. Sampai SMK sekarang nih. SMK pasti juga. Iya. Emang ya kalau saking lopeknya sama organisasi Pak itu sulit. Di SMK ketua OSIS juga. Alhamdulillah tuh. Saya jadi ketua OSIS. Kalau di SMK nasional namanya Staf batalion. Batalion Taruna. Ya, jadi bukan OSIS, dia namanya staf batalion. Jadi teman-teman kalau ke OSIS ya SBT bisa ke staf batalion. Kak saya juga nih kayaknya mau ke nasional juga. memang sudah daftar, Pak. Udah daftar? Udah daftar, udah masuk. Inspirasi atau gimana? Jadi inspirasi Ah, buat inspirasi. apalagi Bapak juga sebagai motivasi. Terinspirasi ambil yang baik-baiknya aja. Iya. Oke, Kak Adian, tadi kan rintis dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu ya. Kira-kira ada nggak sih cerita unik dalam jalanin organisasi? Yang unik menurut kalian? Yang unik ya gitu loh Pak, ketika kita mempunyai satu perasaan sama teman satu organisasi, itu bakal berpengaruh sangat itu dalam organisasi. Perasaan apa nih maksudnya? Misalnya perempuan gitu sama laki, iya. pasti ada perasaan kayak gitu di organisasi. Itu akan membuat organisasi yang enggak seimbang sama isi organisasi tersebut, akan bisa terpecah atau
bisa terkotek-kotek organisasi tersebut. Jadi nggak konsisten sama organisasi tersebut. Kalau dalam organisasi ada perasaan tuh ya. Iya, Oh. itu bisa menyebabkan bahaya sekali tuh Pak. Berarti kalau kayak yang di viral-viral udah ada tuh harta, tahta dan wanita. Wah. Wanitanya itu tuh yang suka mengganggu kalau dalam Iya. organisasi. Paling sulit itu Pak. Paling Sulit. susah ada pokoknya ada itu. Benar. Harta, tahta dan wanita ya. Jadi Iya. perasaan yang mengganggu dalam berorganisasi ya. Iya betul. Jadi ceritanya tuh dalam organisasi jangan ada Lope-lopean kalau bisa. lope-lopean lah kalau bisa. Jadi fokus aja. Asmara nggak ada ya Pak? Fokus. Asmara Fokus sama organisasi. Tapi kalau buat semangat nggak apa-apa, apa-apa. ya kalau buat Nggak boleh. semangat ya di luar organisasi Oh, kalau di bisa. luar. Benar banget. Boleh ditiru nih kayak gini. Emang masalah luar, masalah organisasi. Oh, Kita harus fokus. Beda alur ya, beda alur. unik. Ada nggak cerita uniknya? Starlingnya apa Kak? Cerita unik di SMP apa? SMK, kalau SMK gimana? Apakah udah ada perasaan apa boleh apa nggak boleh juga? Sama tidak. itu. Beda. Itu kan di SMP tadi tuh. Kalau di SMK kita perasaan kesan yang sangat kita benar-benar dilatih mental kita sendiri, mental kita buat bergerak, menggerakkan, memajukan organisasi tersebut tanpa SMP. Kalau SMP saya masih dibikinin proposal sama Pak Saiful, dibantuin bikin undangan. Jadi tinggal pas ada acara tinggal jalanin acara tersebut sama susunan acara. Beda dengan SMK. Kalau SMK kita bikin proposal sendiri. Terus Undangan sendiri. susunan acara sendiri, ya undangan sendiri, semua serba sendiri kalau SMK. Sendiri ya. Iya. Pembina hanya menyarankan. Kalau emang baik maka lanjutkan. Tapi kalau tidak baik nanti akan ada revisi dan rapat-rapat untuk membenarkan acara tersebut. Nah, mumpung adik-adik nih semua nih yang nanti bakal nonton, mumpung masih SMP, itu manfaatin SMP-nya sekarang, mumpung masih ada yang ngajarin. Mumpung ada yang merhatiin kayak Pak Saiful nih. Pak Saiful luar biasa. Luar biasa. Yang melatih SMP Gelora itu guru-gurunya nilai mah ibaratkan di belakangin dan nilai nih, ibaratkan nilai. Yang penting akhlak sama sikap si anak tersebut sebenarnya. Nah, terus adik-adik nih yang nonton nih di sini, saya harap ikutin organisasi walaupun satu. Karena bakal bermanfaat buat kedepannya. Satu fokus ya. Iya, fokus. Yang kedua kita bisa lebih kenal sama lingkungan luar. Nanti ketika kita mengikuti organisasi dan bakal kepake sampai tua nanti. Karena di organisasi dan di eskul itu menurut saya kita bakal diajarin public speaking, dan diajarin ilmu-ilmu cara buat ini buat itu, biar bener banget. kan itu udah pasti bermanfaat buat kedepannya nanti Pak. Jadi di sekolah itu pembentukan mentalnya, Iya. dari masyarakat tinggal terjun. Iya, tinggal terjun. Gitu, ya. Makanya nih saat SMP, SMK, SMP utama SMP, mumpung masih ada yang ngajarin, ayo dah segera kita ikut organisasi, ikut eskul, Dengerin nih. manfaatin yang ada. Dengerin dong. Iya. Jadi nggak ada ruginya ya? Gitu. Iya, nggak ada ruginya. Nggak ada Nggak ruginya. ada ruginya. Banyak pengalaman malah. Banyak pengalaman. Mungkin ruginya yang tadi apa? Iya. satu terkenal juga, yang Iya. kedua ruginya itu banyak rebutin cewek. Waduh. Apalagi ketua OSIS kan. Iya. Itu Jadi apa paling- cewek nggak perlu kita cari, kita direbutin. Masya Allah. Ketua OSIS kan jadi presiden. Iya. Presiden bisa cari cewek. Ya kan? Diem aja. Iya dia aja datang dia. Ntar tiba-tiba WA gitu ya. Ya kan? Sampai tapi sampai sekarang saya belum punya cewek. Waduh. Teman-teman belum punya cewek nih, saking fokusnya. Komen coba ya, ada aja ada yang mau kan. Tapi Buat penyemangat. saya ambil ini ya kak, ternyata emang benar. Jadi pas SMA itu gerakan pembina OSIS itu hanya ibaratnya 40% ya, Iya. 60% itu digerakkan oleh siswa. Kalau yang SMP itu 60% pembina, Pembina. 40%. Siswa. Siswanya. Tapi tahun kemarin alhamdulillah di SMP Gelora kan udah ada peningkatan. Iya. Kita udah ada peningkatan ya, ibaratnya walaupun naik 5%, 50% dari saya, 45 dari saya, 55 dari siswa. Ya itu udah Alhamdulillah. Alhamdulillah kan anak-anak Berarti juga. insting anak itu Betul. mau maju. Mau maju. Iya. Berani mau nggak stuck di tempat itu aja gitu. Lagi terus. Emang harus kayak gitu, setiap tahun tuh harus ada perubahan, peningkatan. Agar nanti di SMK dia nggak kaget ketika Iya. oh udah dilepas aja Benar, gitu, benar pembina. banget, Nggak benar kaget. banget, benar banget.
pusing soalnya kalau nggak tahu, nggak punya bekal di SMP, di SMK udah dilepas kayak gitu aja, bingung. Bener. Mau ngapain dia juga diem. Paling nanti diajarin sama kakak-kakak kelasnya doang di SMK. Iya. Itu pun kalau mereka nanggepin materi-materi yang kakak-kakaknya beri. Kan kadang-kadang kakak-kakak, iya. kakak kelas tuh sama adik kelas nggak terlalu terikat sinkron. Ya, mungkin kan kalau pembina dan siswa-siswinya itu masih bisa didengarkan, Pak. Tapi kalau si anak dengan kakak kelasnya itu 50-50 lah, takutnya didengerin atau enggak. Apalagi kalau misalkan kakak kelasnya itu udah ada jiwa senioritas ya. Nah, itu susah itu. Bahasanya udah jauh-jauh banget, itu udah di otak tuh udah pasti bingung gitu kan. Iya, takutnya Ini bingung. bahasa apa nih? Kan kalau orang tua kayak model bapak nih, pembina, orang tua masih bisa tahu cara mengelola, menasihati anak yang dulu kayak gimana. Iya. Maka dari itu manfaatin nih yang ada wadah di SMP, jangan sampai gak dimanfaatin. Betul. Mumpung masih ada yang merhatiin kita. Benar. Di rumah mah kita nggak diajarin kayak gini, nggak diajarin organisasi, nggak, paling diajarin sholat gitu doang, sholat gitu Sholat. sama mak kita. Kalau untuk karirnya dengar-dengar Kak Duyan udah masuk ke Limo nih kayaknya. Waduh. Nih kalau di Pramuka ini ya, Bang. Ini Nah, ini nih. bener nggak ini Kak? Selain di OSIS kayaknya aktif di Pramuka juga ya? Ya, alhamdulillah. Pramuka di Limo. Ya dari Limo saya kemarin waktu tahun 2018, dari 2019 itu ada pemilihan anggota Dewan Kerja Ranting Kecamatan Limo, ya DKR Limo. Nah itu beberapa anggotanya ada yang udah lulus sekolah. Jadi kan setiap pemilihan DKR itu 5 tahun sekali gitu Pak, 5 tahun sekali. Bahkan ada yang 3 tahun sekali. Kalau yang cepat pergantian waktunya itu pergantian waktu atau pergantian anggota. Nah itu dia belum sampai 2 tahun, belum sampai setahun, dia udah keluar dari anggota pengurusan Dewan Kerja Ranting. Nah saya kaget nih, saya dipanggil buat dicabut gitu. Dian, kamu mau nggak jadi anggota DKR menggantikan ini? Emang ada pemilihan lagi Kak? Gak ada, ya udah kamu masuk aja, nggak ada seleksi lagi Kak. Nggak ada, alhamdulillah saya bisa diterima. Langsung diterima. Waduh. Karena aktif itu. Aktifnya itu. Kalau aktif itu yang diincer. Bener banget. Orang yang aktif. Beda kalau yang pendiam ya. Iya. Cuman dia yang lamun kelas. Dia pojok. Dari rumah ke sekolah, jajan, pulang. Gitu aja. Gitu aja udah. Siklusnya gitu terus. Siklusnya begitu lah. Agak ada eskul, Nggak nggak ada ada eskul. organisasi. Ya. Tahu Itu apa, orang yang menyanyiakan suatu hal itu nggak baik gitu Pak. Padahal siswa itu udah bayar OSIS juga itu. Iya, benar. 175 kan salah. Tiap bulan dibayarin sama orang tua tapi nggak Benar. bayar eskul kan. Tapi nggak di eskul, waduh, parah. Rugi bener. Padahal di sekolah itu banyak pengalaman yang bakal kita dapat. Banyak banget. Nah, sekarang gini, Kak Dian. Manfaatnya apa sih buat Kak Dian nih? Nah, sampai sekarang nih manfaat Ikutin ikutin organisasi. Tadi kan kita udah dengar tuh dari OSIS sampai masuk Pramuka. Dia juga aktif Pramuka kan. Pas dirinya Pramuka kita langsung juara ya. Langsung borong 4 piala. Ini Kak Dian ini. Semut kan namanya? Iya. Itu semut ya? Iya, Semut dan tulip ya? Iya. Bareng Kak Gilang, Arehan. Iya. Jadi pas habis OSIS ada Pramuka berdiri masuk. Gitu masuk. Habis masuk ikut lomba ya. Iya. Udah nggak ada latihan lagi, lomba langsung dapat piala. Dapat piala. Itu kagak latihan. Apalagi latihan. Kalau latihan, waduh, mana ya apa dari ya? Udah nggak? Iya. Saya waktu itu itu. Yang penting mah pede aja. Iya. Gimana tuh buat Kak Dian kira-kira apa manfaatnya buat diri sendiri gitu? Buat diri sendiri. Buat diri sendiri manfaatnya ya. Biar maksudnya kalau udah ada manfaatnya kita udah punya kan, otomatis kan teman-teman kan bisa niru nih kan. Bagaimana sih cara aktif di OSIS, terus manfaatnya apa buat nanti kehidupan kedepannya gitu kan? Kayak gitu. Ya, manfaat yang pertama saya bisa dipercaya sama orang Pak. Maksudnya orang percaya sama kita gitu. Jadi nggak ada yang ragu-ragu buat nyuruh kita ini itu. Ya dipercayain orang dah ibaratnya begitu. Yang kedua manfaatnya saya bisa lebih berani berbicara di depan.
Terus public speaking tadi, public speaking. ada di SMP juga di digodok, digodok. diasah. Oke, Terus saya nggak agok-agok lagi masalah Agok. kayak ngomong-ngomong gitu dah, public speaking ya maksudnya itu. Ya terus teman banyak. teman makin banyak ya, Makin banyak. walaupun nggak kenal. Iya. Kayak gitu. Nah, walaupun nggak kenal. Ntar tiba-tiba, woi, dia gitu aja. Kan? Iya, Emang apa ya? itu menjalin silaturahmi Nah, di organisasi banget. itu dan memperluas channel untuk kerja nanti. Bener, wah benar. Benar kan? Ketika kita punya teman di organisasi luar nih kayak bukan di sekolah, mengikuti forum bela negara Kota Depok misalnya Iya. gitu, mengikuti Indonesia School of Journalists, itu bakal ada teman-teman yang lain yang mungkin udah kerja, yang mungkin yang udah menikah, kita yang sekolah nih mungkin jadi motivasi buat kita tersendiri mengikuti orang-orang dewasa tersebut. Iya. Entah pas udah lulus kita nanya, bang, kira-kira Ada kerjaan nggak buat saya ada nggak nih? Iya. Kali aja gitu, ada. Ada aja rezeki kan kita. Iya, nggak ada yang tahu. silaturahmi itu kan nggak bakal memutus rezeki. Benar. Gitu. Pasti ada rezekinya silaturahmi. Kali aja tiba-tiba langsung dipanggil gitu kan ya. Ikutin yuk. Ayo aja kan. Kalau ininya Kak, kalau apa itu duka di dengan SMP sama di SMK apa sih? Suka duka, Iya, Duka-dukanya. di organisasi gitu. duka dukanya, Kesedihan. kesedihan. dalam Iya, arti? kebanyakan di SMP apa di Hah? SMK? Kemungkinan di SMK Pak, di SMK karena saya Karena dia iya, saya Kayak pas tadi gitu. pas saya menjabat menjadi ketua OSIS itu nggak lama pandemi Pak. Oh. Saya cuma merasakan terjun di lapangan itu beberapa bulan doang. Saya merasa kayak kurang bermanfaat gitu Iya. pada saat pandemi ini gitu. Program-programnya Iya, nggak ada gitu ya. program saya berjalan hanya beberapa Kesedihan aktivis. Iya. Ketika Aktivis loyalitas loyal kayak gitu sedihnya. Tapi kalau aktivis nggak loyal, dia merasa seneng. Oh nggak ada tugas. Aman. Tapi kalau udah jiwanya aktivis loyal, dia malah merasa apa? sedih, kayak Sedih. Iya, kagak ada gunanya gitu. kesepian. Jadi tuh sebenarnya organisasi itu kayak keluarga kita. Iya. Kita nggak ngeliat Nih, mereka sekali aja. Jadi nih teman-teman, kangen. nih teman-teman kudu branding saya. Waduh. Bener. Sama, Kak. Organisasi itu keluarga. Nih teman-teman Saya. bisa diambil nih Pak nih. Jadi teman-teman Banyak banget. yang jadi pengurus eskul tuh harus kreatif walaupun di pandemi. Iya. Jangan merasa bebas. Ini yang benar nih, mantap nih benang merahnya nih. Ya, jadi jangan merasa bebas oh pandemi nggak sekolah nggak eskul gitu kan. Jadi seneng. Justru bagaimana caranya kita biar bisa ngaktifin eskul di Eskul tersebut. pandemi benar. Di saat pandemi ya. Di saat pandemi. Mengisi waktu-waktu luang di masa pandemi walau dengan secara daring. Kalau misalnya daring, Iya, daring. Ada aja apa itu kegiatannya kan. iya. Itu satu ada lagi nggak? Itu satu sedih ketika menjabat sebagai ketua OSIS terus tiba-tiba Pandemi. corona. Iya. Iya. Itu yang pertama ya. Jadi Yang kedua, kedua, Lagi nggak? yang kedua belum apa ya? Kedua saya lupa. lebih banyak ceweknya. Ini dikat ya. Oh, iya.